Masih Atau banyak. presentasi ininya aja saya dapatnya aja sekarang. Pendapatnya saja. Selesainya Bapak Ibu aja. Ayo Bu Rizky. Kalau baca, Bu seselesainya Rizky. ya udah Pak, saya aja Pak. Nah, Selesainya ya nih, gitu Pak. deh Bu Rizky. Saya lapor Pak Maful nanti. Pak Maful. Monggo Bu Jangan. Rizky. Baik Ibu, izin mempresentasikan sebentar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Teddy, Bu Susi, dan Bapak Ibu rekan lainnya, saya akan mencoba mempresentasikan rancangan evaluasi yang akan saya berikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik. Pertama, saya awali dulu dengan produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Di sini saya dituliskan yaitu 1, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Nah, ini disesuaikan dengan LK 1.1 sampai dengan LK 2.2 yang sudah dibuat. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? 1, diidentifikasi masalah, pendidik belum memahami gaya belajar peserta didik. Kedua, di kolom 1.2 penyebab masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik belum memfasilitasi kebutuhan gaya belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di 1.3, penentuan penyebab masalah, pendidik belum mampu mengembangkan model pembelajaran yang sesuai karena pendidik masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga siswa cepat bosan, jenuh, dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran. Di LK 1.4, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan yakni pendidik belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dipadukan dengan model pembelajaran sebagai pemenuhan gaya belajar peserta didik. Di 2.1, eksplorasi alternatif solusi, penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Ini ada tambahan kalimat perlu dilakukan. Maaf Bu Riki, membacanya Ya, per ini ya, per 1.1 ke bawah. Oh, Ke baik bawah. Pak, Ke langsung kanan. ke bawah ya Pak. Ya, ini kan nggak nyambung kalau ke kanan ini. Baik Pak, saya ulang. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? 1.1, identifikasi masalah, pendidik belum memahami gaya belajar peserta didik. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu pendidik itu mengalami kesulitan belajar pada materi permintaan dan penawaran di pembelajaran ekonomi. Lalu upaya yang dilakukan, pendidik melakukan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa tentang penyebab masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pendidik mengidentifikasi masalah yang pernah terjadi di kelas dan mencari solusi. Lalu yang di bagian 1.2, kegiatan yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, pendidik belum memfasilitasi kebutuhan gaya belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu kegiatan yang kedua, mencari penyebab masalah dari identifikasi masalah yang ditemukan, yaitu pendidik belum memenuhi kebutuhan gaya belajar dengan dipadukan dengan model pembelajaran discovery learning. Ketiga, apa yang dilakukan untuk mengatasinya, yaitu dengan cara pendidik memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan, yaitu pendidik melakukan analisis eksplorasi penyebab masalah dengan kajian literasi, disertai dengan wawancara dengan pakar, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Selanjutnya, LK 1.3, penentuan penyebab masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan. Pendidik itu belum mengembangkan model pembelajaran yang sesuai karena pendidik masih menggunakan metode ceramah dan tanda jawab sehingga siswa cepat bosan, jenuh, dan tidak konsentrasi. Nah, kegiatan apa yang sudah dilakukan? Pendidik melakukan kajian literatur
wawancara, dan teman sejawat untuk melihat penyebab masalah yang diidentifikasi. Ketiga, upaya apa yang dilakukan? Pendidik mencari strategi pembelajaran diferensiasi dengan melihat gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Keempat, upaya apa yang dilakukan untuk keberlanjutan? Upaya yang dilakukan, pendidik merancang strategi pembelajaran Paikem Gembrot dengan memanfaatkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di bagian LK 1.4, masalah yang terpilih, pendidik kegiatan yang belum dilaksanakan, pendidik belum menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran sebagai pemenuhan gaya belajar peserta didik. Kegiatan apa yang sudah dilakukan? Melakukan wawancara tentang solusi masalah yang telah ditentukan. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Pendidik mencari akar dari masalah terpilih yang akan diselesaikan. Keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu pendidik memfasilitasi gaya belajar peserta didik dengan pembelajaran diferensiasi. Di kolom 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Yang belum dilaksanakan itu pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Lalu kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yang sudah dilaksanakan adalah penentuan solusi yang relevan berdasarkan alasan penyebab masalah. Ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum maksimal, yang dilakukan dengan mencari analisis alternatif solusi dari masalah yang diidentifikasi. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan menjalin relasi baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, pakar untuk mengembangkan kemampuan mengajar. Ini lebih kepada kegiatan observasi kelas untuk melihat perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. LK 2.2 menentukan solusi kegiatan yang belum dilaksanakan. Pendidik belum menggunakan bahan ajar, media ajar yang sesuai dengan yang masalah diidentifikasi. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di sini nantinya melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat berdasarkan analisis penentuan solusi. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum? Nah, berdasarkan analisis penentuan solusi, maka hasil analisis penentuan solusinya yaitu 1. Pendidik melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 mata pelajaran ekonomi, dan yang kedua, pendidik menggunakan model pembelajaran discovery learning. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk keberlanjutannya? Dengan cara mempelajari model pembelajaran sehingga dapat diterapkan di dalam pembelajaran di kelas dan menyiapkan diferensiasi konten materi pembelajaran, di mana kontennya itu ada yang berupa video, gambar, infografis, atau PPT untuk menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Di bagian bawahnya ada catatan isi jurnal dengan aksi yang dipilih. Aksi yang saya pilih yaitu pembelajaran diferensiasi dipadukan dengan model discovery learning. Selanjutnya, memasuki jurnal refleksi mandiri pendidik dengan model pembelajaran. Nah, ini mohon maaf Bapak karena saya ada 2 aksi, 1 aksi model PBL, 1 aksi tentang discovery learning. Jadi ini nanti saya kasih tulis tanda garis miring karena ketika aksi 1 nanti pakai discovery learning, aksi 2 nanti menggunakan problem based learning. Langsung aja ditulis
Ada Oh iya, pembayaran Pak. satu, di periode ini yang kedua, program gitu. Baik, Pak. Dari jurnal refleksi ini diawali dengan nama pendidik, nama sekolah, kelas, mata pelajaran, model pembelajaran yang akan diterapkan, medianya ada slide, PPT video, hari tanggalnya masih dikosongkan, disesuaikan dengan nanti refleksi pada saat PPL. Refleksi pendidik ini diisi oleh saya sendiri ketika setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nomor 1 pertanyaannya, jenis kegiatan belajar apa yang telah dilaksanakan oleh peserta didik? Kedua, kejadian penting apa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran? Ketiga, apa peran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran? Keempat, area pengembangan apa yang hendak saya capai? Nanti mungkin akan saya tulis di sini area pengembangannya, memanfaatkan pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Yang kelima, bagaimana kualitas pembelajaran yang telah saya laksanakan. Keenam, bagaimana capaian siswa yang tercapai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketujuh, hal atau praktik baik yang menurut saya sudah saya lakukan. Lalu yang kedelapan, hal praktik baik yang menurut saya masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi. Kesembilan, rencana tindak lanjut yang perlu saya lakukan seperti apa rencana tindak lanjutnya. Selanjutnya, hal yang menurut saya mendukung keberhasilan dari rencana tindak lanjut yang ditetapkan. Misal nanti hal yang mendukung ini, apakah saya akan melakukan observasi ke kelas teman lain atau bertanya kepada rekan sejawat. Ke-11, hasil utama kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini. Di bawah sini saya tambahkan catatan tambahan. Ketika nanti poin-poin yang di atas ini ada yang terlupa, mungkin akan saya tambahkan Bapak Ibu di bagian catatan tambahan ini. Nah, selanjutnya lembar observasi kepala sekolah dalam kegiatan belajar. Mohon maaf Pak sebelumnya ini masih berantakan. Diawali dengan identitas diri, selanjutnya yaitu keterangan 4, 3, 2, 1 itu berupa nilai, 1 itu saya buat tidak ada, kedua itu ada namun belum sesuai, ketiga itu nilainya ada dan sesuai tapi sebagian. Keempat itu ada dan seluruhnya sudah sesuai. Aspek di sebelah sini ada aspek yang diamati, di sini ada kolom poinnya, di sini ada catatan pengamat atau penilai. Diawali dari perumusan tujuan pembelajaran. Pertama, apakah pendidik menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP dengan realistis? Ini salah pengetikan. Realistis. Dan dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini untuk melihat tujuan pembelajaran saya. Kedua, pendidik menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan capaian pembelajaran. Ketiga, mencakup pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini untuk nanti melihat apakah ada ABCD di dalam tujuan pembelajaran saya. Kelima, apakah tujuan pembelajaran saya itu mengandung unsur mencipta karya atau C6. Mohon maaf ini kalau memang nanti ada kekurangan, mohon nanti untuk dikoreksi Bapak Ibu semuanya. Setelah tujuan, baru masuk ke perencanaan materi pembelajaran. Apakah pendidik menyusun materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran? Apakah pendidik merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif? Nah, ini untuk melihat strategi Pahikem Gembrot yang perlu ditampilkan oleh pendidik. Ketiga, pendidik memilih sumber belajar media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran. Ini untuk melihat antara kesesuaian sintak dengan strategi pembelajaran dengan medianya. Mohon maaf Pak, yang ke bawah dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ini masih acak-acakan.
yang penilaian juga karena masih konsepannya, Pak, belum saya runut sesuai sintaknya, belum di copy paste. Ini kepala sekolahnya. Nah, nik-nya nanti belum dimasukkan, kepala sekolah SMA YP Unila. Lalu yang sudah saya buat lebih dahulu adalah evaluasi dari rekan sejawat saya, yaitu lembar umpan balik dari rekan pendidik. Hal ini dilakukan supaya untuk introspeksi diri saya, apakah yang saya lakukan sudah sesuai. Di sini ada nama, asal sekolah, sama tanggal. Selanjutnya di sini ada instruksi. Berikut ini adalah daftar umpan balik kompetensi pendidik yang sedang mengikuti PPG. Silakan Anda lakukan. Mungkin ini Anda ini akan saya ganti dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melakukan umpan balik terhadap pendidik secara objektif. Kalau tadi kepala sekolah pada saat proses pembelajaran melihat langsung, nah nilainya 1, 2, 3, 4 itu ada, tidak ada. Kalau yang teman sejawat, saya memberi skornya 1 belum terlihat, kedua mulai terlihat, ketiga sering terlihat, keempat konsisten terlihat. Ini saya mengacu seperti rapot kurikulum merdeka Bapak Teddy dan Bu Susi. Belum terlihat, mulai terlihat, sering terlihat, ataupun konsisten. Di sini ada kategori 1, mengembangkan diri. Pertanyaannya, pendidik menunjukkan catatan hasil refleksinya dalam melakukan praktik pengajaran untuk diperbaiki. Apakah saya memberikan catatan hasil refleksi, kemudian saya berikan kepada teman untuk sama-sama didiskusikan catatan perbaikannya. Kedua, pendidik bertanya kepada peserta didiknya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik mengajarnya. Jadi ini nanti teman saya untuk melihat apakah saya melakukan kegiatan ini. Ketiga, pendidik meminta rekan sesama pendidik untuk melihat praktik mengajarnya. Apakah saya meminta rekan saya untuk melihat praktik saya? Keempat, pendidik meminta rekan sesama pendidik untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajar. Kelima, pendidik mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktik mengajar. Keenam, pendidik membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar. Yang ini kaitannya dengan rancangan tindak lanjut yang akan saya buat. Apakah saya membuat rancangan tindak lanjut? Selanjutnya di bagian kompetensi selanjutnya tentang moral, emosi, spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Yaitu yang pertama, apakah pendidik mampu, apakah mampu mengelola rasa marah saat peserta didik menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Kedua, apakah pendidik bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, suku, status, dan bentuk fisik. Ketiga, apakah pendidik mempertimbangkan norma moral dan etika dalam mengambil keputusan di kelas. Keempat, apakah pendidik mendengarkan setiap pendapat peserta didik dan meresponnya dengan sungguh-sungguh. Ini untuk melihat apakah kebutuhan belajar siswa saya itu sudah terpenuhi oleh saya. Selanjutnya di kategori selanjutnya, ini upaya saya untuk melaksanakan student center, tidak lagi teacher center seperti di masalah yang di awal. 1, apakah pendidik merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan belajar? Kedua, apakah pendidik mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk beraktivitas, baik itu secara mandiri atau berkelompok? Ketiga, apakah pendidik membuka ruang diskusi dan berpendapat bagi peserta didik dengan peserta didik maupun dengan pendidik? Keempat, apakah pendidik memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat? Ini nanti kaitannya dengan penyajian hasil, karena di discovery itu kita harus ada penyajian hasil, makanya ini saya berikan pertanyaan ini. Kelima, pendidik melaksanakan strategi pembelajaran yang berbasis masalah, karena model saya discovery dan juga problem based learning.
Selanjutnya, yang ini adalah survei untuk peserta didik, lembar umpan balik peserta didik. Ada nama, asal sekolah, tanggal. Ini di sini nama siswa lebih tepatnya yang akan memberikan umpan balik. Instruksinya, berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak Ibu pendidik yang mengajar. Pertanyaan ini bukan ujian atau tidak akan berpengaruh apa-apa untuk kamu. Jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak Ibu pendidik dalam proses pendidikannya. Kamu hanya perlu memilih jawaban yang sesuai kamu lihat atau rasakan. Di sini kalau yang dicontoh itu pakai emotion atau emoticon, di sini saya menggunakan angka 1, 2, 3, 4, yaitu apakah siswa saya merasa tidak pernah, sesekali, sering, atau yang nomor 4-nya selalu. Kuesioner ini tidak ada jawaban benar dan salah. Artinya jawabanmu di kuesioner ini tidak akan dimasukkan ke hasil nilaimu di laporan belajar. Istilah kuesioner ini sesuai dengan yang kamu alami sehari-hari. Selamat mengisi. Nah, di pertanyaan yang pertama, ini tentang pendidik mencatat semua masukan peserta didik terhadap cara mengajarnya. Karena ini ada di bagian penutup, yaitu bagian refleksi dan bagian evaluasi. Kedua, pendidik bertanya kepada peserta didik apakah caranya menyenangkan dan mudah dimengerti. Ketiga, pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Keempat, pendidik terlihat mengamati peserta didik dan membuat catatan selama mengajar di kelas. Ini kaitannya dengan lembar observasi yang saya buat pada saat proses pembelajaran. Kelima, pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi ini bisa berupa nanti pada saat pesan moral. Selanjutnya yang bagian B, menunjukkan kematangan moral, apakah pendidik mampu mengelola kelas dengan tenang dan sabar. Kedua, apakah pendidik memberikan pembelajaran yang berbeda dan yang membuat saya senang. Ini nanti kaitannya dengan strategi Paikem Gembrot dan juga pembelajaran diferensiasi yang saya usung pada saat diidentifikasi masalah. Ketiga, pendidik menghargai perbedaan agama, suku, status selama mengajar. Keempat, pendidik mengajarkan hal-hal yang baik seperti sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain selama mengajar di kelas. Ini nanti kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah saya rancang di RPP dan juga pembiasaan kolaboratif, komunikasi ini saya masukkan di sini hal-hal baik. Kelima, pendidik membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan penuh, ini mohon maaf kalimat peserta didiknya kurang, atau nanti bisa diganti dengan kata saya, karena ini langsung kepada peserta didik dengan penuh semangat dan senang hati. Ini berkaitan dengan apakah saya mengajar itu cembetut, atau dengan senyum, atau lemas, seperti itu. 6, saya merasa pendidik mendengarkan masukan saya terhadap cara beliau mengajar. Jadi lebih kepada refleksi. Ketujuh, saat ada peserta didik yang salah, pendidik tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan nasihat. Ini sesuai dengan kode etik guru. Selanjutnya, 1, cara mengajar peserta didik membuat peserta didik rajin dan semangat belajar. Ini untuk melihat apakah dari yang sebelumnya peserta didik saya itu bosan, lemas, jenuh, apakah ada perubahan ketika saya terapkan PBL atau discovery learning. Kedua, saat saya dan teman-teman saya sedang bosan, pendidik mengajak kami melakukan aktivitas yang menyenangkan, ice breaking, permainan, dan lain-lain. Ini ke strategi Paikem. Ketiga, pendidik mendiskusikan kesalahan atau jawaban salah bersama peserta didik. Ini komponen penguatan materi pada saat anak selesai menyajikan hasil LKPD-nya atau hasil unjuk kerjanya.
Keempat, tugas yang diberikan pendidik boleh dikerjakan dengan cara yang peserta didik senangi, apakah itu video, poster, gambar, dan lain-lain. Ini untuk melihat pembelajaran diferensiasi saya. Kelima, pendidik membuat belajar menjadi menyenangkan. 6, pendidik ini mungkin perlu dihapus atau tidak ya Pak, ini pertanyaan. Pendidik mengejek jawaban peserta didik. Nah, ini untuk melihat saja sih apakah saya itu melakukan sesuatu yang membuat peserta didik saya itu menjadi kapok atau takut gitu. 7, pendidik memfasilitasi gaya belajar siswa dengan konten yang beragam seperti audio, video, gambar. Karena saya menampilkan ada video pembelajaran, terus ada PPT sesuai dengan gaya belajar. Lalu selanjutnya di bagian komponen memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, pendidik menanyakan apa yang ingin dipelajari peserta didik, lalu mengajarkan materi tersebut. Kedua, pendidik memiliki aktivitas belajar yang variatif dengan cara menemukan solusi dari pemecahan masalah. Ketiga, pendidik mengajak peserta didik berdiskusi selama mengajar. 4, pendidik mengajak peserta didik menentukan cara belajar atau mengajar. Kelima, apakah pendidik memberikan tugas peserta didik melalui LKS atau LKPD. 6, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum menjelaskan materi. Ketujuh, apakah pendidik memanfaatkan teknologi, internet, dan aplikasi lain ini untuk melihat feedback yang perlu saya tampilkan pada saat proses pembelajaran. Kedelapan, pendidik mengarahkan peserta didik untuk bekerja kelompok dan memberikan kesempatan peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya. Lalu memimpin refleksi, ada pendidik mengajak peserta didik merenungkan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, saat peserta didik tidak mengerti materi yang diajarkan, pendidik menjelaskan materinya lagi sampai kami paham. Ini lebih kepada nomor 2, ini scaffolding yang diberikan kepada peserta didik. Ketiga, pendidik mengingatkan tugas dan hal lain yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Ini rencana tindak lanjut di pertemuan selanjutnya. 4, pendidik mengajari peserta didik cara belajar yang efektif. 5, pendidik mencoba cara mengajar baru di kelas. 6, pendidik mengajak peserta didik menemukan subbab pelajaran mana yang sulit dipahami. Kira-kira itulah Pak rancangan yang saya buat. Mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya, dari Pak Teddy, Bu Susi, dan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali ya Bu ya. Bu, saya yang ini, yang itu aja yang mana tadi yang mengejek tadi loh Bu. Bu Ya Bu, gimana Bu? Yang mengejek tadi kayaknya nggak perlu Bu. Nggak perlu ya. Nggak mungkin kan kita mau mengejek siswa yang jawab salah kan? Ya, saya hapus. Makanya tadi saya tanyakan itu ya, Bu. Kayaknya enggak, ini kalau menurut saya ya. Ya, sudah Bu. Sudah Bu. Terus, lagi ya, oh ya Bu Siti, bentar ya Bu Siti. Itu yang apa? Tadi yang observasi untuk kepala sekolah udah sesuai dengan sintaknya Bu Rizky ya? Sintaknya ini belum dituliskan Bu, yang bagian inti dan sebagainya masih konsepan. Di sebelah sininya belum ditulis. Belum ini ya? Itu belum Bu. Oh ya udah, pantesan tadi kok. Itu yang tadi saya bilang Bu, belum selesai. Minta presentasi terakhir. Iya, oke. Bu Siti, silakan. Ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti. Bukan bertanya Bu, tapi mau membuat statement. Ini yang Bu Rizky bilang belum jadi. Wow. Belum jadi aja. Wow ini Bu, apalagi udah jadi. Karena yang itu Bu, yang di bagian sintak itu belum dimasukkan sesuatu. Kalau punya Bu Ririn kan udah langsung inti plek gitu. Punya saya belum, karena tadi saya masih di pertanyaan rekan sejawat sama peserta didik tadi Bu. Baik Ibu.
Terima kasih Bu Rizky. Yang saya mau bertanya kepada Pak Teddy. Pak Teddy, jadi kita menggunakan format yang mana untuk rencana evaluasi ini? Apakah format yang tadi Bapak kirim, yang 2 macam itu? Soalnya dari 3 yang presentasi ini, 3-3-nya berbeda. Dan kami yang belum presentasi jadi bingung pilih format yang mana. Banyak banget Bebas, perbedaannya. Bu Siti. Gimana Pak? Bebas. Yang Bebas penting ya Pak ya? ya, ini kontennya yang dinilai. Ya. Oh baik. Makanya kemudian yang tadi yang paling utama adalah dalam proses RPP ya. Ada inti, ada apa namanya, pendahuluan, inti, kemudian penutup, di mana intinya terdiri sesuai dengan solusi yang diambil, misalnya modelnya apa, jadi sintak-sintaknya ada semua. Itu ya Bapak Ibu. Boleh mengembangkan sendiri, tidak harus sama. Ya, makanya saya bilang tadi, silakan dikembangkan. Ya, punya Bu Ririn dengan Bu Rizky udah bagus ini. Ya, cuma punya Bu Rizky ada satu yang saya sarankan. Iya, Ini belum Pak. ada mengukur apakah guru atau pendidik memberikan soal yang berbasis hot. Nah, suruh bersiswa iya, Pak. berpikir kritis. Nah, itu harus muncul. Oh Ya, iya, Pak. Baik, Pak. Yang soal hot ya, Pak ya? terserah pokoknya yang berbasis hot itu ya, atau misalnya siswa suruh belajar berpikir kritis atau gimana lah, pokoknya intinya adalah yang berbasis hot ya. Nah, itu kayak itu. Kalau yang tadi yang meledek itu ya apa tadi mengejek, Pak. Mengejek Bapak. ya nggak boleh lah guru itu, masa kalau misalnya justru kalau misalnya siswa nggak bisa yang jawab belum tepat anakku atau kan, siapa yang bisa menambahkan lagi, kasih nilai, kalau belum tepat ya mungkin nilainya kasih 60 belum sampai 100 kan, artinya dia belum benar gitu kan. Begitu kalau dijatuhkan begitu nanti biasa diledek, apalagi diledek ya nanti anak kecewa, untungnya nggak mau lagi menjawab begitu. Iya, Pak. Makanya tadi saya tampilkan apakah kata Bu Susi kan nggak usah ya, Bu ya. Karena kan kita nggak mungkin meledek ya, Bu. Iya. Jadi gitu ya. Ibu Siti Iya, jadi boleh memilih mau model yang digunakan Ibu Rizky atau model yang punya Bu Ririn atau yang model yang saya kirim, sama bebas. Ya pada intinya ada ke intinya tadi. Ada 5 item tadi kan. 5 item itu harus ada semua. Mulai dari jurnal tadi kan. Kemudian guru yang menilai teman sejawat, format untuk menilai teman sejawat, format untuk menilai kepala sekolah, format untuk menilai siswa. Nah, itu ada semua. Jurnal, dan terakhir ada yang mulai dari itu harus ada tuh yang punya Ibu siapa? Yang tadi Ibu yang Medan. Ibu Gita, Pak, tadi Pak. Bu Gita itu tuh belum muncul yang apa tuh? Yang tabel awal ya Pak? Ya, tabel awal itu yang ada 11, 12, 13 sampai 22 ya. Nah, itu belum ada, itu harus ada itu. Oke ya. Itu aja. Kalau ini cara kolom-kolomnya mengisi dikembangkan sendiri ya Bu Siti, mau ambil Bu Siti mau yang mana silahkan. Yang enaknya Bu Siti lah ya. Yang penting ada hasilnya bahwa guru itu seperti ini, yang menilai adalah tadi 5 orang itu yang nilai itu siswa, teman sejawat, kepala sekolah. Terus kalau ada orang tua ya. Kemudian menilai untuk kita sebagai apa tadi, refleksi diri sendiri. Ya, dan yang pertama tadi apa lupa yang pertama. Ini yang punya Bu Rizky kan ada juga tadi. Yang pertama apa tadi? Refleksi. Yang pertama jurnal refleksi mandiri, Pak, karena dilakukan sendiri. Nah, ini urutannya juga kan beda-beda nih. Tadi yang pertama ada yang punya Bu Ridin kan, yang nomor berapa? Nomor yang ada 1, 2, 3 identifikasi masalah, rumusan masalah itu loh. Ya, tabel LK yang pertama. Ya. Terus kepala sekolah ya Pak. Ya, urutannya yang saya kirim itu ya urutannya. Ya. Baik Pak, nanti akan saya cek Pak. Oke, jangan langsung nembak ke sini ke jurnal refleksi mandiri. Ke pertama dulu urutannya tadi. Yang punya Bu Ririn udah benar itu punya Bu Ririn. Iya Pak, nanti penempatannya diubah ya Pak ya. Oke ya. Itu ya Bu Siti ya atau Bu Rizky, monggo Bu Susi saya silakan lagi. Iya. Kayaknya Bu Susi udah manggut-manggut, akhirnya manggut. Enggak Bu, ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Bu Siti ya. Kita yang bagi Bu Siti lebih mudah mana dipakai, tapi tetap sesuai dengan juknis. Yang pertama, jangan lupa yang LK1 sampai LK2.1 itu. Kemudian tabel 1, tabel 2
kalau nggak salah kepala sekolah, pengamat kita ya sendiri, kemudian kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik atau orang tua, dan orang tua itu yang penting. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Rizky, paparannya Bu Rizky. Kita lanjut. Baik Ibu, terima kasih. Dan silakan yang ingin